Musyawarah Perhajian Indonesia membahas berbagai isu penting sebagai dasar kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Apa saja 3 isu utama haji 2025 dan apa konsekuensinya bagi jamaah haji Indonesia? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Keputusan ulama terhadap fikih perhajian bisa berpengaruh pada kenaikan biaya haji. Kok bisa? Kalau penggunaan nilai manfaat haram, tentu berdampak biaya haji reguler bisa naik pada haji 2025. Nah, apa terobosan hukumnya? Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyampaikan banyak jamaah haji lanjut usia yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Untuk itu diperlukan kajian fikih taisir atau kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan haji bagi jamaah haji Indonesia. Pelaksanaan ritual ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang didominasi aktivitas fisik. Sedangkan salah satu tujuan syariat agama menjaga jiwa. Oleh sebab itu perlu dicari satu formula agar pelaksanaan agama sejalan dengan tujuan menjaga jiwa, kata Hilman pada pembukaan Musyawarah Perhajian Indonesia tahun 2024. Ada 3 isu utama penyelenggaraan ibadah haji pada saat ini. Pertama, hukum menggunakan nilai manfaat hasil investasi dana setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lain. Kedua, skema tanasul atau meninggalkan mabit di tenda Mina. Ketiga, hukum menyembelih dan mendistribusikan hewan dam di luar tanah haram. 3 isu utama ini dibahas dalam Musyawarah Perhajian Indonesia yang diikuti sejumlah ahli fikih dari sejumlah ormas, akademisi, dan praktisi haji. Hasil kajian dan keputusan Musyawarah Perhajian Indonesia tahun 2024 bisa dilihat di info selengkapnya. Dr. Kiai Haji Aris Nikmatullah dari Pesantren Puntet Cirebon membacakan keputusan hukum terkait penyelenggaraan ibadah haji. Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah yang berangkat pada tahun berjalan ibahah atau boleh, ujar Aris. Pemerintah atau BPKH memiliki kewenangan mengelola secara penuh dana setoran awal BPIH dengan tetap mempertimbangkan prinsip syariah, skala prioritas, kehati-hatian, dan maslahat yang terukur. Untuk itu, peserta musyawarah merekomendasikan untuk mendorong BPKH agar terus melakukan terobosan investasi dan pengelolaan keuangan haji sehingga dapat memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi jamaah haji. BPKH dan Kementerian Agama agar melakukan penghitungan secara cermat untuk menentukan besaran nilai manfaat yang akan dipergunakan dengan memastikan sustainabilitas dana haji tetap terjaga dalam jangka panjang. Pemerintah memberikan nilai manfaat dana haji secara proporsional kepada jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan
dan jamaah haji dalam daftar tunggu, serta memformulasikan pola pembiayaan haji yang ideal secara bertahap. Terkait tanazul di Mina, keputusan hukum musyawarah perhajian untuk mengurangi kepadatan di area Mina serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi jamaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping, serta para petugas yang mengurus jamaah diberikan keringanan meninggalkan atau tanazul mabit di Mina dan kembali ke hotel tempat tinggalnya di Makkah. Jamaah ini berstatus uzur, maka ketika meninggalkan atau tanazul mabit di Mina, hajinya sah dan tidak dikenakan dam. Rekomendasi musyawarah perhajian, pemerintah membuat kebijakan tanazul Mina yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi jamaah haji dalam melaksanakan ibadahnya. Pemerintah agar mensosialisasikan kebijakan tanazul Mina sedini mungkin dan memasukkannya dalam materi bimbingan manasik haji. Musyawarah perhajian mengambil keputusan hukum penyembelihan dan pembagian daging haji atau dam di luar tanah haram, termasuk di tanah air, hukumnya boleh dan sah. Untuk itu, musyawarah merekomendasikan pemerintah membuat pedoman tata kelola dam jamaah haji serta memasukkan ketentuan penyembelihan dan pembagian daging dam di luar tanah haram, termasuk di tanah air, dan teknis pelaksanaan pendistribusiannya. Pemerintah mensosialisasikan hasil putusan ini kepada jamaah haji melalui berbagai forum pertemuan dan bimbingan manasik haji. Sementara jamaah atau petugas haji untuk mempedomani ketentuan tata kelola dam jamaah haji, termasuk di dalamnya ketentuan penyembelihan dan pembagian daging dam di luar tanah haram, termasuk di tanah air. Keputusan hukum musyawarah perhajian tahun 2024 terkait nilai manfaat haji berbeda dengan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 2024. MUI memutuskan hasil investasi yang bersumber dari setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji bibih calon jamaah adalah haram saat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain. Dikutip dari buku Konsensus Ulama Fatwa Indonesia yang diterbitkan MUI, pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya berdosa. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa, Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menilai pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH mirip skema Ponzi. Untuk itu, MUI meminta untuk menghentikan skema yang merugikan jamaah karena menggunakan dana setoran jamaah yang mengantre selanjutnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar segera bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia untuk membahas status haram penggunaan nilai manfaat pengelolaan dana haji milik jamaah lain. Jika hasil Ijtima Ulama itu diterapkan, jamaah haji membayar biaya haji yang cukup besar, ujar Nasaruddin. Mengacu pada haji 2024, biaya real haji mencapai 94 juta rupiah per orang. Namun dengan adanya pemanfaatan nilai manfaat dana haji, jamaah cukup membayar rata-rata 56 juta rupiah per orang. Dengan setoran awal pendaftaran haji 25 juta rupiah,
pelunasan biaya hajinya tinggal sekitar 30 juta saja. Namun apabila diharamkan, jemaah harus membayar biaya pelunasan haji yang sangat besar, mencapai 60 hingga 70 juta rupiahan. Keputusan Musyawarah Perhajian yang membolehkan untuk membuka keran haram itu. Dengan perbedaan pendapat ini, nantinya pemerintah akan mengambil kebijakan yang memiliki dampak paling ringan. Kebijakan ini harus untuk kemaslahatan, jangan untuk melahirkan kesulitan, ujar Nasaruddin. Jamaah haji reguler tidak usah bingung dengan dua pandangan berbeda ini. Jamaah haji tinggal mengikuti keputusan besarnya biaya haji tahun 2025 yang tidak akan terlalu memberatkan jamaah haji. Kalaupun ada kenaikan biaya haji pada 2025, itu karena untuk keberlanjutan dana nilai manfaat. Keputusan Tanazul memperkuat pandangan beberapa ormas Islam terhadap kebolehan Tanazul di Mina pada Haji 2024. Tanazul belum dilaksanakan pada Haji 2024 karena menghadapi berbagai tantangan tidak mudah dan persiapan yang lebih matang. Kemenak tentu harus mensosialisasikan kebijakan Tanazul bagi sebagian jamaah haji dan KBIH karena kondisi Mina yang padat. Jangankan Tanazul dan tidak tinggal di Mina, ada jamaah dan KBIH yang tidak menerima kalau mabit di tenda Mina Jadid atau perluasan Mina ke Musdalifah. Sementara bagi penyelenggara, penguatan Tanazul tentu harus menyiapkan akomodasi hotel yang dekat dengan Jamarot agar jamaah tidak terlalu jauh berjalan kaki. Selain itu, perlindungan dan keamanan jamaah haji yang Tanazul diperkuat untuk mengantisipasi jamaah yang tersesat dan hilang. Nah, belum ada pedoman penyembelihan dan pembagian daging dam jamaah haji. Apakah hewan dipotong di Saudi kemudian dagingnya dikirim ke Indonesia? Apakah hewan kambing dikelola di Indonesia atau dimungkinkan jamaah memotong sendiri kambing agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar? Pada Haji 2023 dan 2024, daging petugas haji Indonesia dikirim ke Indonesia. Namun, belum jelas bagaimana realisasi dan distribusi dagingnya. Apa benar-benar sudah terdistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan atau jadi mubazir? Selain soal aneka perizinan, jamaah haji akan membayar harga lebih mahal dari biasa untuk biaya pengolahan dan pengiriman ke Indonesia. Harga seekor kambing di Saudi berkisar 500 Saudi Rial atau sekitar 2 jutaan rupiah. Sementara kalau memotong di Indonesia, harga kambing sekitar 2,5 juta hingga 3 jutaan rupiah per ekor. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.